Oke, kita lanjut materi di chapter 2 ya, yaitu accessing the command line using desktop ya. Nah, jadi di objektif dari pada chapter ini adalah Anda nanti bisa mencobakan untuk login ya, menggunakan Genome desktop dan juga menjalankan beberapa perintah melalui terminal ya. Nah, di sini kita pelajari dulu sedikit pengenalan tentang Genome desktop ya. Nah, jadi default desktop pada Red Hat ya, itu menggunakan yang namanya Genome ya. Dan sini sekarang itu Genome versi 3. Jadi di sini jadi Genome itu merupakan sebuah platform yang menyediakan grafik ya untuk khususnya untuk Linux ya. Nah, jadi di sini ya Genome digunakan oleh beberapa Linux, jadi nggak hanya Red Hat ya. Jadi di sini untuk Red Hat sendiri ya, dia di Red Hat 7 ya, itu merupakan menggunakan Genome dengan tab-nya itu istilahnya classic ya. Nah, ini tergantung nanti tema nanti bisa diganti-ganti. Nah, nah biasanya di saat pertama login ya, nah itu initial setup program run to help configuration basic account setting ya. Jadi ketika login sebagai new user ya, maka akan ada nanti istilahnya initial setup ya. Ini kalau seandainya memang usernya belum ada ya. Nah, jadi di sini nanti ada juga nanti Genome help ya, getting start with Genome screen. Jadi ini nanti ada jika ingin mempelajari bagaimana sih cara menggunakan Genome itu sendiri. Jadi nanti bisa kita gunakan ya. Di sini kita bisa menggunakan Genome help baik tracking activities yang ada di sini. Nanti ada menunya di sana. Nah, selanjutnya untuk di Genome ini ada terdiri dari beberapa bagian ya. Yang di sini istilahnya ya top bar ya, di top bar. Nah, di top bar ini ada istilahnya nanti ada activities ya. Nah, activities itu adalah kalau di Windows itu ya di apa ya, di start menu ya. Nah, di Windows ya, di sini nanti ada muncul beberapa aplikasi yang mungkin bisa kita gunakan ya. Dan kalau di Windows ya, kita bisa menggunakan Windows key atau command key kalau di Apple ya. Nah, jadi di sini nanti ada istilahnya ada three main area ya, the dash on the left, dash overview, dan workspace selector kalau di bagian activity ini. Nah, selanjutnya ada sistem menu yang di sini. Nah, biasanya itu ya untuk berapa settingan, nanti ada username untuk login, logout ya, untuk power off dan segala macam. Nah, terus ada istilahnya dash ya, yang ada di sini ya, muncul di sini ya. Nah, itu biasanya itu ya shortcut ya. Jadi nanti bisa berapa aplikasi bisa kita taruh di sini ya. Terus kalau mungkin untuk nanti ingin melihat semua aplikasi yang ada, itu bisa kita gunakan yang tanda ini ya, titik grid ini ya. Nah, selanjutnya Windows Overview. Jadi nanti kita bisa melihat
berapa Windows yang sedang berjalan, aplikasi yang sedang berjalan saat ini. Terus ada workspace selector ada di sini. Kita bisa ada beberapa workspace bisa kita atur ya. Nah, selanjutnya adalah message tray, ya, ada notification ya, di sini ya. Application atau komponen of Genome ya. Nah, itu berapa secara singkat introduction dari bagian-bagian yang ada di Genome. Oke. Nah, ini beberapa shortcut yang bisa kita lakukan kalau ingin separate desktop screen ya, activity. Jadi ada dua pertama kita Ctrl Alt up arrow atau down arrow switch between workspace ya. Kalau di Windows mungkin bukan workspace ya, lebih ke Windows ya, kayak Alt tab dan segala macam ya, salah satunya. Nah, selanjutnya untuk starting terminal ya, jadi kita bisa menggunakan dari activities ya, terus kita klik terminal from the desk ya. Nah, kalau ingin lihat yang lain ya, kita bisa menggunakan grid button yang banyak atau istilahnya Windows Overview, atau bisa menggunakan Alt F2 untuk open langsung ke Genome terminal. Nah, untuk lock screen ya, bisa menggunakan di sistem menu yang ada di pojok, biasanya pojok kanan ya, atau press super L, atau sebenarnya itu adalah Windows L ya. Kalau ingin langsung lock langsung ya, graphical sessionnya ya. Jadi itu berapa. Terus untuk power off atau rebooting system ya, nah itu bisa menggunakan juga kontrol Alt atau mungkin di sistem menunya kita bisa gunakan power off atau restart ya, di sini ya. Ini beberapa yang shortcut yang mungkin bisa kita gunakan pada Genome ya. Nah, sekarang kita coba untuk latihan ya, bagaimana menggunakan Genome dan juga command line. Oke, kita lanjut di get exercise ya. Sini bagaimana cara accessing the command line using desktop ya. Nah, langkah pertama Anda harus login dulu ke workstation as student user menggunakan passwordnya adalah student. Nah, bagaimana langkahnya? Oke, jadi di virtual machine manager ya. Jadi kalau caranya untuk cari virtual machine manager ini, ambil di activities, di show application ya. Ini searching ya, virtual machine manager ya. Jadi itu langkahnya. Oke. Nah, caranya Anda soalnya double klik di bagian workstation. Oke. Nah, di sini akan diminta Anda untuk login sebagai student user. Student user. Nah, kita klik. Nah, di sini passwordnya adalah student. Sign in. Sekarang kita sign in ke workstation.
ya, dengan nama studentnya, nama user student, passwordnya student. Nah, ini environment, kita sudah login ke workstation. Oke. Nah, langkah pertama ya, open terminal Windows and use the password di command ya. Di langkah pertama kita activities. Nah, Anda open, Anda cari terminal. Oke. Dan klik di sini. Oke, nah maka akan muncul terminal dari student ya. Jadi ini usernya student, hostname-nya adalah workstation. Oke. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, di sini kita mengganti password ya, mengganti password dari student ya. Nah, caranya di sini kita menggunakan perintah passwd ya. Passwd adalah untuk nge-set password untuk current usernya. Nah, di sini kita set passwd. Oke. Sini maka changing password for user student. Nah, current passwordnya itu adalah student. Jadi kita ketikkan di sini student. Nah, di prompt ini tidak akan muncul karena memang di hide ya untuk password. Kita enter di current password itu password sebelumnya ya. New password itu kita ganti dengan password ini ya, 55 turn key ya. Nah, T-nya besar, turn, K-nya besar, 3 Y. Kita enter. Retype, kita ulang lagi, 55 turn, K besar, 3 Y ya. Nah, kalau sudah kita masukkan dengan benar, jadi ini password to retype ya, jadi Anda type lagi password yang baru yang tadi dan pastikan harus sama. Kalau dia sama maka sini all authentication update successfully. Jadi sekarang kita sudah mengganti passwordnya. Oke. Nah, cara ngeceknya tadi ya, kita logout ya. Nah, caranya logout ke sini ya, student user, setelah kita logout, setelah kita pilih logout. Nah, ketika diminta akses kita pilih ya. Nah, terus kita masukkan password yang baru tadi ya, 55 turn K besar 3 itu kita sign in. Nah, berarti kita sudah mengganti passwordnya tadi ya. Password awalnya student itu sudah kita ganti dengan password yang baru sehingga kita sudah bisa login dengan menggunakan password tersebut. Okay. Okay. Oke, nah selanjutnya itu lock screen ya. Lock screen sudah ya, sign in sudah ya, lock screen. Di sini kita ada menu lock, untuk bisa lock seperti ini, langsung lock ya. Jadi untuk aktifkan lagi ya kita harus layan sini
mereka minta password lagi ya. Kalau kita sudah nge-log, minta password lagi. Nah, turun itu. Nah, kalau untuk shutdown seperti ini sama ya. Kalau kita ini akan ada konfirmasi restart maupun power off. Ini secara power off itu kalau tidak biarkan selama 60 detik dia akan power off ya. Kita cancel aja ini dulu. Oke. Nah, terakhir untuk melihat apakah kita sudah melakukan exercise-nya, itu lab CLI desktop finish di workstation tadi terkenal. Lab CLI desktop finish, ngecek kita benar-benar selesai ya. Nah, kalau sudah selesai cleaning up the workstation, the settings dan password sukses ya. Nah, ini tandanya Anda sudah mengerjakan lab yang sudah diberikan. Oke, jadi di sistem sudah mencek bahwa Anda sudah melakukan labnya, salah satunya adalah student password. Oke, sekian untuk lab accessing the command line using the desktop. Kita lanjut ke materi selanjutnya.